Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto merespons keras dan menegaskan tidak ada yang lebih genting dari perut yang kelaparan. Penegasan Presiden akankah mampu membawa kita pada satu titik temu bahwa anak-anak Indonesia harus mendapat gizi yang cukup, namun uang rakyat juga harus dijaga dengan pengawasan yang ketat? Nah, kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Semesta B-Universe pada sore hari ini. Saya akan mulai perkenalkan dari kiri saya ada Mas Agus Sarwono selaku Transparansi Internasional Indonesia dan anggota koalisi dari MBG Watch. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Sosa. Baik, di sebelah Mas Agus ada Bang Ansi Lema selaku juru bicara PDI Perjuangan. Apa kabar, Bang? Baik, sore Sosa. Baik, dan kemudian pemirsa, di sisi kanan saya ada Abdul Rifai selaku Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Indonesia. Betul. Baik. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Rifai. Dan pemirsa, kami juga akan mengenalkan narasumber yang juga turut bergabung melalui sambungan virtual. Ada Hariko Wibawa selaku tenaga ahli utama Bakom RI. Halo, selamat sore Mas Hariko. Selamat sore Mbak Sosa, selamat sore para senior di studio. Baik, dan satu lagi pemirsa yang sebentar lagi akan juga turut bergabung bersama dengan kami pada dialog sore hari ini adalah Rizky Aljupri selaku politisi PAN. Dan langsung saja kita akan mulai dialog ini karena judul yang kami angkat adalah MBG di demo, Prabowo, perut lapar lebih genting. Nah, paling tepat ini ditanyakan langsung ke Mas Agus. Mas Agus, bagaimana nih MBG Watch melihat bahwa Presiden mengatakan perut lapar ini lebih genting, tidak ada yang lebih genting daripada persoalan ini. Dan kita kaitkan pula, memang gelombang aksi yang terjadi tidak hanya menolak MBG, tapi ada juga yang mendukung MBG. Bagaimana? Pertanyaan utamanya kan sekarang jadi begini, dengan respon Pak Prabowo, dengan respon Presiden. Apakah memang benar gentingnya di level perut lapar begitu? Tapi bagaimana dengan ruang pengentasan kemiskinan yang jelas gitu ya, kemudian bagaimana dengan layanan publiknya begitu, dan bagaimana dengan ruang-ruang demokrasi yang lebih luas begitu ya. Dan dalam konteks ini saya melihat bahwa program makan bergizi gratis ini justru malah punya risiko yang sangat besar ketika tidak dikelola dengan sangat baik begitu. Dan indikatornya sederhana sebetulnya. Ketika awal Juni 3 pimpinan BGN diambil oleh kejaksaan. Ini kan sudah kita prediksi dari tahun-tahun sebelumnya sebetulnya. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, tidak ada yang lebih genting dari kelaparan, tapi di mana sisi gentingnya ini mungkin perlu diperjelas ya. Silakan Mas Hariko, tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi pemerintah berterima kasih ya atas kritik dan masukan dari masyarakat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan program makan bergizi gratis ini. Apalagi program kita ini masih 18 bulan ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah 50 tahun, 60 tahun, bahkan 80 tahun. Dan program makan bergizi gratis ini sudah diteliti oleh Bappenas dan memang program ini sangat bermanfaat. Terbukti sebelum makan bergizi gratis itu siswa kita yang lapar itu 56%. Setelah ada MBG itu turun menjadi 16%. Sebelum ada MBG itu pelajar kita yang kenyang saat sekolah itu 43%. Sekarang naik menjadi 84%. Kemudian konsumsi buah juga naik dari 26 ke 84%. Nah, kita memang terus melakukan perbaikan. Apa yang jelas-jelas salah itu harus diperbaiki, namun apa yang sudah baik juga harus terus disempurnakan dan terus disempurnakan lagi. Dan sekarang program makan bergizi gratis ini sudah dihentikan untuk sementara untuk perbaikan. Kemudian Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan penghematan anggaran. Jadi bukan lagi tetapi sudah melakukan penghematan anggaran sementara ini dari pemberhentian sementara dan sehingga tidak memberikan insentif kepada SPPG, jadi insentif juga dihentikan, itu hemat 3 triliun lebih. Kemudian dari mengecek kembali mana sebetulnya sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan MBG, itu sekitar 76 sekolah itu dicoret
Untuk ini data sementara. Dari situ juga sudah berhasil menghemat 70 miliar. Jadi perbaikan-perbaikan ini terus sedang berjalan. Tadi kami dengar juga, kami sangat berterima kasih kepada salah seorang kepala daerah di kalau tidak salah di Cilacap, Baik. PLT, katanya mereka menemukan dugaan ada dapur-dapur fiktif Ya. di Cilacap. Ini juga sedang dicek. Sekali lagi terima kasih kepada laporan dan kritikan dari masyarakat untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Baik, jadi Mas Hariko, dengan angka bahwa saat ini siswa yang lapar, tadi dikatakan tinggal 16%, berarti pemerintah cukup confident ya bahwa program MBG ini secara efektif memang sudah berjalan seperti yang diharapkan? Ya, kita banyak sekali SPPG yang baik ya. Jadi SPPG yang ketika ditawarkan oleh penyuplai makanan olahan yang berlebihan, makanan yang kadar gula dan garam, lemaknya tinggi yang bisa merusak ginjal, bisa membuat anak-anak cuci darah. Banyak SPPG yang punya integritas yang baik sehingga menolak makanan seperti itu, menolak suap dan lain sebagainya. Program ini berjalan dengan baik. Namun demikian pada tingkatan pusat memang diakui ada penyelewengan, kemudian ada terjadi dugaan korupsi, pengadaan yang tidak perlu. Oleh karena itulah Presiden melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga diganti 3 pimpinan. Baik. 3 pimpinan ini sekarang sedang melakukan perbaikan. Salah satunya yang ke dalam itu melarang pegawai BGN itu punya dapur sehingga tidak punya konflik kepentingan dengan dapur-dapur ini. Karena sekali lagi ujung tombak kita untuk perbaikan gizi ini ada di dapur-dapur MBG dan di Baik, SPPG, Mas Hariko, kami menangkap intinya ekonomi. bahwa pemerintah yakin dengan pelaksanaan ini sangat efektif walaupun memang ada catatannya ya. Singkat saja mungkin sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, Mas Agus, pemerintah cukup yakin dan confident. Nah, tapi kan MBG Watch kami tahu punya data terkait dengan laporan aduan seputar MBG. Bagaimana? Sesuai nggak dengan apa yang disampaikan? Iya, pertanyaan utamanya jadi begini Mbak sebetulnya. Mengapa baru sekarang? Mengapa harus nunggu 18 bulan? Mengapa harus nunggu ada penetapan tersangka? Kan jadi pertanyaan kuncinya di situ sebetulnya. Padahal teman-teman koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi MBG Watch itu sejak tahun lalu sebetulnya sudah mengingatkan. Kami sendiri dari Transparansi Internasional itu dari tanggal 30 Juni itu sudah merilis kajian kami soal risiko korupsi di dalam program makan bergizi gratis. Kami menemukan 3 poin utama sebetulnya di situ. Pertama ada COI-nya di situ. Tadi sudah dimention sama Pak Hariko begitu ya. Ada konflik kepentingan. Bagaimana mungkin pengelola program kemudian juga dia punya dapur gitu ya. Satu. Kemudian keduanya belum lagi soal risiko-risiko korupsi dalam konteks pengadaan barang dan jasanya. Kami memotret ada 1.100 rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional itu sepanjang tahun 2025. Lebih dari 57% itu digunakan untuk persiapan. Artinya apa? Harusnya di tahun pertama banyak persiapan. Bukan digas dengan alokasi anggaran 71 triliun. Yang serapannya sampai dengan akhir tahun, koreksi kalau saya salah, 68 triliunan begitu. Dan nggak ada indikatornya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hariko tadi perlu diuji kembali sebetulnya. Apakah benar siswa yang kemudian menerima makan bergizi gratis itu kehadiran sekolahnya cukup rajin atau tidak, perlu diuji sebetulnya. Baik. Nah, saya sepakat kita harus perlu menguji apa yang disampaikan pemerintah, apalagi juga dikaitkan dengan pernyataan Presiden. Nah, menarik untuk kita dengar bagaimana tanggapan dari partai penyeimbang, partai yang berada di luar pemerintah dan juga bagaimana tanggapan dari asosiasi. Tetapi kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib yang satu ini, pemirsa. Satu utama dan kita lanjutkan dialog karena pada segmen ini saya ingin fokus melihat bagaimana pandangan dari berbagai pihak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ya dalam acara di Sulawesi kemarin. Nah, sekarang saya ingin dengar dari PDI Perjuangan. Apakah PDI Perjuangan memiliki pandangan yang sama atau justru bagaimana menanggapi bahwa tidak ada yang lebih genting daripada perut yang kelaparan? Yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu 1000% benar. Tidak ada yang lebih penting dari perut yang lapar. Ya. Kenapa? Karena soal makan minum itu kebutuhan primer setiap manusia. Tetapi ketika bicara bahwa yang butuh makan, itu berarti harus ada targeting. Ada segmen tertentu yang disasar. Presiden bertanya kepada para petani dan bertanya kepada para nelayan. Tentu
ini kan program MBG ini harus didasarkan pada perencanaan yang betul-betul komprehensif. Dan basis dari perencanaan itu adalah data yang valid dan akurat. Republik ini itu punya data terpusat. Desil 1 sampai desil 10. Ya, desil 1, 2, 3, 4 itu bisa dijadikan rujukan untuk memberikan MBG ini. Ya, berdasarkan data yang valid dan akurat ini, kemudian bisa dihasilkan yang namanya naskah akademik. Sehingga kemudian MBG ini berangkat dari sebuah proses yang benar. Perencanaannya matang, basisnya data yang valid dan akurat, ada studi akademik, dan kemudian ada pilot project, ada juga mitigasi yang disiapkan. Tetapi hal-hal yang substansial, hal-hal yang fundamental seperti ini tidak kita lihat. Padahal untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran, itu ada satu teori atau konsep yang kita kenal dengan nama The Iron Triangle. Ada 3 kata kuncinya. Kata kunci yang pertama itu adalah soal skopnya. Skop dari sebuah kebijakan ini, skopnya apakah seluruh rakyat Indonesia, ataukah kelompok-kelompok tertentu yang ditarget, yang menjadi prioritas, yang memang membutuhkan. Yang Presiden sampaikan itu adalah memang yang perutnya lapar dan butuh makan. Maka menurut kami, ini yang harus dijawab oleh Presiden dan pemerintahan ini. Dan menurut kami mestinya, MBG ini itu harusnya targeting. Targetnya kemana? Ke wilayah 3T. Kepada kaum miskin. Kepada wilayah yang rawan pangan. Kepada mereka yang mengalami malnutrisi, gizi buruk dan sebagainya. Yang kedua, selain skop, yang penting juga adalah aspek cost, biaya. Ya, biaya. Kalau satu bangsa ini menerima makan bergizi gratis, mulai dari SMP, SD, sampai SMA, tentu biayanya akan sangat besar dan sangat fantastis. Masa sih anak SMA Kanisius, ya SMP Teresia di Jakarta ini harus juga diberikan makanan bergizi gratis? Ya kan begitu. Jadi aspek cost, aspek scope ini harus benar-benar, dan konsep ini itu harus betul-betul terukur, Zoya. Ya, kalau kami lihat lemahnya itu mulai dari perencanaan. Ya, kerja-kerja teknokratisnya itu sangat rapuh. Sehingga dengan anggaran yang sangat fantastis, dan ini program nomor 1, super prioritas program Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini maka kemudian seluruh mata rakyat Indonesia pasti akan melihat ke sana begitu. Ya, maka yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato benar. Rakyat Indonesia butuh makan, tetapi yang butuh makan itulah yang harus menjadi prioritas dari kebijakan MBG ini. Saya kutip pernyataan filsuf Jean-Jacques Rousseau asal Prancis. Dia katakan apa? Kalau sudah tidak ada yang bisa dimakan oleh rakyat, maka tinggal tunggu waktu, rakyat akan memakan kelompok elit dan kaum kaya raya ini. Nah, ini pernyataan yang memang betul kata Presiden, sangat genting ini. Sangat genting memang ya, tetapi targetnya yang tidak jelas dari awal, desainnya bahkan prosesnya juga menjadi catatan. Mas Hariko, boleh nih tanggapannya. Harusnya targeting kalau memang sekritis itu langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan langsung serentak di semua lokasi. Bahkan kita tahu ya, justru di wilayah-wilayah perkotaan paling banyak dapur MBG. Ya, terima kasih saudara saya dari PDIP terhadap kritiknya. Jadi program makan bergizi gratis ini memang awalnya universal. Karena melihat masalah gizi di Indonesia ini kan statusnya darurat. Di survei kesehatan kita tahun 2023 itu disebutkan hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Itu sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Kemudian lebih dari separuh pola makan anak-anak kita ini buruk. Kemudian 32% remaja putri kita itu anemia, belum yang stunting, belum yang cuci darah.
Jadi secara keseluruhan memang kita ini mengalami kekurangan edukasi tentang masalah gizi. Jadi anak yang gemuk itu, yang obesitas pun tidak bisa dikatakan itu sehat. Jadi yang tidak sehat itu bukan hanya anak yang kurus, tetapi yang gemuk, kemudian yang pola makannya lebih banyak makan ultra food, yang proses segala macam, itu terjadi. Dan pola universal ini juga dilakukan di Korea Selatan di tahun 2011. Korea Selatan itu memulai program makan bergizi gratis tahun 2011. Baik. Kemudian tahun 2015 di Korea Selatan itu terjadi korupsi dalam program makan bergizi gratis. Artinya 4 tahun setelah tahun 2011. Baik, Mas Kemudian Hariko. dilakukan pembenahan sehingga ditata ulang kembali begitu. Baik, Dan Mas memang, Hariko, jika memang persoalan ini dibikin dengan pola yang universal sejak awalnya karena melihat bahwa persoalan gizi itu menjadi hal yang darurat, tapi apakah memang harus makan bergizi gratis jalannya dan itu dilakukan di semua daerah dalam waktu yang serentak? Iya, ini kan bukan program yang baru ya Mbak Soza. Ini program sudah dijalankan di lebih dari 170 negara dengan berbagai metodenya gitu. Dan di setiap negara itu kita pelajari juga ada tantangannya masing-masing. Dan di kita juga ada tantangannya. Dan di Indonesia ini memang sejak tahun 45 sampai sekarang, Baik. 80 tahun Ya, kita Zoya, merdeka kalau itu belum penjelasannya pernah seperti ada. ini menunjukkan program bahwa makan pemerintah bergizi kita gratis. lewat Bakom ini memang tidak baca data. Tidak baca data. Baik. Dan tidak ada skala prioritas, tidak ada targeting siapa yang paling membutuhkan. Ya. Ya, maka tadi kami memberikan indikator. Republik ini datanya sudah ada, ya. Para pelaku posyandu di level desa aja itu udah mengerti. Ya. Yang layak menerima bantuan itu yang masuk dalam kategori desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Mereka ini terkonsentrasi di mana? Salah satu indikatornya tuh ada di wilayah 3T. Betul. Ya, daerah yang terdepan, terluar, dan terbelakang. Ya, baik. Lalu mereka Boleh yang melanjutkan? mengalami stunting. Kalau stunting intervensinya mulai kapan? Mulai dari ibu hamil. Betul. Sampai kepada 2 tahun atau Saya 1000 boleh, hari. Kan begitu? lanjutkan? Baik. Tapi ini baca Saya data boleh itu melanjutkan? harus Ya. valid dan akurat. Baik. Tapi hari ini yang kita lihat MBG ini digelontorkan sampai 335 triliun. Baik. Dan itu tidak ada prioritas, Ya. tidak ada segmented, tidak Baik. ada targeted, siapa yang paling membutuhkan. Baik, Bang Ansy, kita Saya tahan. kasih contoh, sebentar. Saya kasih contoh. Di wilayah saya di Nusa Tenggara Timur, paling banyak MBG itu ada di ibu kota kabupaten. Ya. Dan sedikit di pinggiran kota. Ya. Di daerah-daerah yang memang lebih membutuhkan itu nggak ada. Ya. Maka pertanyaan filosofisnya, MBG ini apa tujuannya? Ya, Tujuannya pertama, untuk rent seeking, untuk kepentingan elektoral, atau justru untuk investasi menghadirkan generasi Indonesia emas. Baik. Kalau nomor 3 ini yang mau dijawab, maka harus segmented, harus pakai pilot project dan data. Betul, harus ada prioritasnya. Harus ada prioritas. Baik, Mas Hariko, boleh langsung saja. Kenapa tidak ada prioritasnya? Silakan, Mas Hariko. Iya, tadi saya belum selesai menjelaskan, tapi sudah dipotong. Kan tadi dijelaskan pertanyaannya, kenapa tidak ada perencanaan di awal. Makanya saya jelaskan, kenapa universal. Nah, kemudian sekarang setelah dievaluasi, barulah kita menjelaskan bahwa kita akan memprioritaskan yang pertama ke saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan. Kemudian saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim. Kemudian saudara-saudara kita kelompok 3B. Baik, jadi setelah Ibu 18 hamil, bulan baru ibu rencananya menyusui, akan diprioritaskan dan seperti itu. balita. Ini sudah berjalan. Oke. Kepada ibu hamil itu sudah berjalan, kepada balita itu sudah berjalan, kemudian kepada ibu menyusui itu sudah berjalan. Dan sekarang kita kan sudah punya di zamannya Pak Prabowo ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, data tunggal sosial ekonomi nasional inilah yang akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah
seperti cek kesehatan gratis, Baik. makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, sekolah rakyat. Jadi datanya satu sehingga tidak tumpang tindih. Baik, Dan Mas Hariko, kita tahan sekaligus sampai di situ supaya kita data melihat bagaimana PBI. perspektif dari Partai Amanat Nasional yang juga turut membantu bagaimana jalannya program ini. Mas Rizky, boleh diperkuat terkait dengan data khususnya mengapa setelah 18 bulan ya kurang lebih program ini berjalan, baru dievaluasi, baru katanya setelah data nanti akan lebih terpusat gitu ya. Padahal Presiden bilang soal kelaparan itu hal yang paling genting, nggak ada yang lebih mendesak daripada kelaparan. Betul. Baik, yang pertama kita luruskan pada kesempatan sore ini adalah yang pertama bahwa perdebatannya bukan lagi apakah MBG ini lanjut atau stop. Karena kurang lebih 1-2 minggu terakhir selalu ada narasi bahwa dibenturkan antara rakyat. Apakah program MBG ini harus dilanjutkan atau MBG ini di stop? Itu kita clear. Kita sependapat sore hari ini bahwa menindaklanjuti perkataan Pak Presiden, MBG ini lanjut. Jadi tidak ada lagi perdebatan apakah ini perlu di stop atau dihentikan. Tidak ada. Itu kita sudah sependapat. Ya. Berarti sekarang kita moving forward. Bahwa MBG ini dilanjutkan dengan cara yang bagaimana. Ini kan perdebatan kita berikutnya. Perdebatan berikutnya ini bahwa MBG ini dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih baik. Itu topik kita pada sore hari ini. Nah, kalau ditanya kenapa perencanaannya tidak matang, menurut saya ini matang. Tapi memang teknis pelaksanaannya di lapangan yang memang banyak tantangan. Dan juga jangan melihat bahwa program MBG ini sebagai program bantuan sosial. Saya kurang sependapat dengan Bang Ansi bahwa nanti yang mendapatkan program MBG ini hanya mereka yang ada di desil 1, 2, 3, dan 4. Lagi-lagi saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Hariko dari Bakom, bahwa ini adalah program universal, bentuk kontrak politik antara Pak Presiden dengan konstituennya. Ya. 96 juta masyarakat Indonesia, kalau kita ingat awalnya bukan MBG. Ini adalah program makan siang gratis. Tapi ketika dalam tahap perencanaannya, Pak Presiden ingin lebih terfokuskan, maka muncullah rumusan makan bergizi gratis, MBG. Tapi kalau memang ternyata jika ingin mencapai target pemenuhan gizi, apalagi tadi kan berangkat soal gizi adalah soal darurat. Seperti itu selalu, stunting juga menjadi salah satu persoalan kenapa MBG ini dijalankan ya. Kenapa tidak spesifik dari daerah yang benar-benar membutuhkan dulu, Mas? Betul. Jadi yang pertama kan evaluasi yang telah disampaikan oleh Wakil Kepala BGN yang baru, kita akan prioritaskan mereka yang berada di wilayah 3T. Tapi jangan stop di situ. Nanti pada saat ini akan menjadi program universal, semuanya akan menerima program ini. Baik tadi yang disampaikan oleh Bang Ansi, mereka-mereka yang sekolah di sekolah-sekolah yang bisa dikatakan top. Mereka juga akan menerima ini. Jadi nanti ada keselarasan ketika kita menghadapi Indonesia Emas 2045, anak-anak Indonesia yang sekarang duduk di bangku TK, SD, SMP, itu memiliki keselarasan gizi. Yang di mana mereka bisa bersaing ketika misalnya persaingan global sudah semakin ketat, Mbak Soza. Jadi tidak bisa ada kecemburuan sosial nanti mereka-mereka kok yang berada di desil 1, 2, 3, 4 menerima, yang 5, 6, 7, 8 tidak. Padahal mereka juga membutuhkan. Dan perlu diingat satu hal lagi, yang paling besar kelompok sosialnya itu bukan mereka yang prasejahtera, justru mereka yang berada di kelas menengah. Mungkin mereka tidak lapar, tapi untuk memenuhi gizi anak-anak mereka sebetulnya mereka juga kesulitan. Baik, menarik untuk membahas ini terkait dengan keselarasan agar tidak ada kecemburuan. MBG Watch bagaimana? Ya, ini lagi-lagi saya tidak akan jauh berbeda dari apa temuan kami di lapangan begitu ya. Lagi-lagi saya ingatkan, sejak tahun lalu kami sudah mengingatkan bahwa ada problem besar dalam tata kelola program makan bergizi gratis. Yang perlu diingat adalah Badan Gizi Nasional itu dibentuk di eranya Presiden Jokowi begitu ya. Itu kan sempalan dari Badan Pangan Nasional. Awalnya itu Bappenas, ada di Kedeputian 4 yang ngurusin program gizi. Kemudian dibuatlah badan baru. Yang badan baru ini itu baru tugas dan fungsi. Artinya perpresnya nggak ada, regulasi untuk programnya nggak ada, regulasi tata kelola program itu nggak ada. Perpres makan bergizi gratis itu baru dirilis itu pertengahan bulan November atau di akhir bulan Oktober. Artinya apa? 10 bulan Badan Gizi Nasional bekerja tanpa regulasi. Itu tuh problem utamanya, satu itu. Kemudian keduanya dari aspek kelembagaannya. Mari kita lihat di Badan Gizi Nasional di tahun pertama. Apakah ada orang yang punya kapasitas dan kapabilitas soal isu stunting, isu gizi dan seterusnya. Nyaris semuanya purnawirawan, baik tentara maupun polisi. Ada satu guru besar begitu ya, tapi nggak punya kapasitas, nggak punya kompetensi, nggak punya pengalaman dalam birokrasi. Ini ngurusin negara.
gitu loh. Ya, baik. Nah, yang terakhir adalah soal isu transparansi dan akuntabilitasnya. Ya, ini menarik. Kita nggak bisa akses informasi sama sekali. Kita karena akan membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana masa depan dari program MBG ini juga ya Bang. Tapi kita tahan dulu Bang, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali setelah ada berita satu utama. Di Simung, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sdeang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis begitu resmi ditunjuk untuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi. Nanik menegaskan lembaganya kini berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekedar mengejar target angka penerima manfaat. Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas. Penerima MBG pada tahun 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya. BGN pun kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi secara besar-besaran. Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil. Kemudian juga turut memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi. BGN juga telah meniadakan atau menyetop sementara program MBG selama libur sekolah. Dengan penyetopan MBG selama libur sekolah, BGN dapat melakukan efisiensi insentif dari SPPG selama 18 hari, yakni dengan angka sebesar 3,4 triliun rupiah. Dan kita lanjutkan dialog pemirsa. Kalau tadi kita sudah bahas ya bagaimana tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tidak ada yang lebih genting daripada perut lapar. Nah, karena saat ini momennya lagi libur sekolah, kita tahu evaluasi tengah dijalankan oleh BGN dan kita dukung evaluasi itu agar ada perbaikan, kalau saya ambil bahasanya mungkin perbaikan yang radikal ya, karena tata kelola dan juga desain kebijakan mendapat banyak sekali catatan. Nah, tapi menarik untuk mendengar bagaimana suara dari asosiasi pengelola dan juga pengusaha dapur ya. Pak Rifai, boleh disampaikan dalam tahap evaluasi ini, apakah ada catatan yang ingin disampaikan oleh teman-teman asosiasi dan apakah sudah dilibatkan nih untuk mendengarkan suaranya oleh BGN? Iya, Mbak Soya, kami dari asosiasi tentu banyak masukan yang seharusnya kita ingin sampaikan kepada BGN. Sesungguhnya pada kebijakan transisional hari ini kami pun melihat itu belum dilakukannya evaluasi secara komprehensif. Tiba-tiba muncul berbagai
kebijakan-kebijakan baru. Dan itu kan merubah pola kerja sesungguhnya ya para mitra pengusaha di lapangan. Misalnya saja saya ingin contohkan bahwa isu moratorium itu sesungguhnya justru tidak menimbulkan kenyamanan, justru menimbulkan kerisauan, kekhawatiran. Ya mereka yang akan berusaha karena di situ terjadi semacam distrust. Mestinya dalam transisi kebijakan ini harus kebijakannya itu berkeadilan. Harus dilihat dalam dua sisi. Sekalipun bahwa itu menggunakan APBN, tetapi para pengusaha itu kan dalam proses pembangunannya mereka juga menggunakan dana awal, talangan, pinjaman, dan seterusnya. Nah, tidak serta-merta moratorium sudah mendapat ID, sudah membangun dalam proses membangun, lalu kemudian tidak ada kepastian hukum. Ya. Nah, itu kemudian menjadi suatu kerugian sepihak. Nah, sesungguhnya kami sudah melakukan komunikasi beberapa kali dengan BGN. Dari sejak sebelum terjadinya kasus penangkapan itu, hingga setelah sekalipun kami sudah melakukan komunikasi. Tetapi tidak utuh dalam konteks kami membicarakan bagaimana peran dan partisipasi kami untuk diajak berkomunikasi. Ini loh yang ideal seharusnya. Karena kita yang mengetahui di wilayah mitra. Jadi tidak pernah ya Pak sampai dengan saat ini? Belum pernah ada. Jadi seolah-olah itu sentralistik dari BGN langsung ke pengusaha. Ini ada APBN, saya mau moratorium urusan saya. Saya misalnya mau refokusin urusan saya. Baik. Tapi kan faktanya di lapangan ketertarikan hingga tercapainya sejumlah SPPG yang terbangun itu kan distimulasi karena adanya kemudahan. Betul. Ini terlepas dari penyalahgunaan hal-hal yang terkait penjualan beli titik ya. Ya. Saya melihat karena asosiasi kami tidak mengurusi jual beli titik. Ini murni asosiasi kami mengawal kebijakan. Ya. Lalu kemudian asosiasi kami itu betul-betul bagaimana terbangun apa yang disebut dengan ekosistem kolaboratif. Ya. Karena dalam masalah MBG ini kita tidak bicara hanya pengelola dapur, tapi kita bicara persoalan supplier, kontraktor, konsultan, lembaga sertifikasi, banyak sekali pihak yang akademisi. terseret. Menghimpun semua hal-hal yang berhubungan dengan pentahelix lah. Jadi kalau bicara MBG itu jangan bicara BGN-nya saja. Itu lintas sektor. Ya. Karena kalau kita bicara MBG ya, mulai daripada kontraktor yang membangun dapur itu harusnya paham betul bahwa dapur yang dibangun itu sesuai standar dan memenuhi standar arsitektural. Itu dimensi ruangnya sekian, kapasitasnya sekian, volumenya sekian. Baik. Dan harus dibayar sekian. Ya. Tidak lalu kemudian pada masa lalu semuanya 6 juta. Dapurnya kecil dan dapur besar itu Sama. Dibayarnya sama kan Ya, gitu ya. oke. Lalu volume pun juga begitu, berapa penerima manfaat. Ini kan sebenarnya harus diatur lebih awal. Baik, jadi dari Nah. awal pihak asosiasi menilai ada yang tidak matang dalam desainnya. Iya, saya sependapat ya dari teman-teman yang mengatakan bahwa tidak well plan gitu ya, tidak dalam perencanaan yang baik. Tetapi kan ini kan ada akselerasi yang mana harus dijawab oleh pemimpin yang segera mewujudkan bagaimana kemudian MBG ini bergerak. Ya. Ya sambil seolah-olah learning by doing gitu ya, Iya, pada iya. saat berjalan sambil belajar dan seterusnya. Nah, tetapi maksud saya inilah peran pentingnya di sini kepemimpinan MBG ini, BGN ini di institusi BGN yang seharusnya paham betul birokrasi, Baik. bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa. Ya, baik. Lalu kemudian tidak merugikan sepihak kepada para investor, kepada para pengelola dapur. Ya, karena semua ada aturannya. Kalau di birokrasi itu clear. Ya, betul. Tidak serta-merta mengeluarkan duit, terus ada kontrak. Ya. Sekarang semua yang dikelola oleh BGN itu kan berbasis ID, SK gitu kan. Ya, betul. Pada saat itu tidak ada kontrak hitungan-hitungan per unitnya berapa dan berapa harus dibayar, kan tidak seperti Wah, itu. oke. Yang penting ya secara gradual perubahannya terjadi kita bayar sekian. Ya. Ada ya meskipun sudah dibuat pola ya 15.000 dari awal, Ya. kemudian 10.000 untuk bedul, 5.000 untuk operasional dan sewa Ya. gedung dan seterusnya. Itu kan ibaratnya pola itu kemudian juga tidak menjadi efektif, Ya, apalagi betul. kalau bicara efisiensi Ya, gitu betul. ya. Karena kan ya itu tadi ceritanya banyak terkait dengan hal-hal yang jual beli titik, Ya. potongan yayasan gitu ya, belum Kalau lagi begitu wajar rantai pasok sekali. yang tidak teratur. Rantai pasok itu tidak beraturan. Waduh, Ada oke. yang menjadi cangkang, ada yang jadi apa dan Ya, ya. seterusnya. Ini kan semuanya harus diatur. Asosiasi ini
ingin meluruskan ini. Kita bisa memberdayakan sistem informasi, kita bisa menggunakan geographical information system, memetakan di mana wilayah-wilayah yang kritis pangan. Ya. Kita bisa mensuplai, standarisasinya semua harus ada. Ya. Ya, hygiene jelas. Baik. Kenapa terjadi keracunan? Ya karena suplai logistik atau bahan baku seringkali masuk ke dapur itu tidak terstandarisasi juga. Baik, gitu. baik. Soya. Nah, ini Baik. persoalan. Boleh ditambahkan sebelum Iya, Mas ini Hariko apa nih? yang disampaikan oleh beliau ini berangkat dari pengalaman objektif. Betul, pelaku lapangan langsung. Pelaku lapangan yang merasa bahwa memang ada hal-hal prinsipil yang segera harus dibenahi. Tetapi kan problemnya adalah ini sangat patut disayangkan. Kenapa baru hari ini setelah sekian lama program MBG ini berjalan, baru kita mau mengevaluasi soal ada banyak kerusakan, ada banyak kelemahan dalam tata kelola pelaksanaan di lapangan. Sementara hari ini sudah hampir 30.000 SPPG ada di lapangan. Tetapi kami menyambut baik dan memberikan apresiasi bahwa moratorium ini harus dilakukan. Dengan cara apa? Melakukan evaluasi secara total. Kalau kita bicara soal kritik terhadap MBG, yang pertama misalnya kita lihat aspek higienis, aspek kebersihan yang kerap kali menimbulkan mereka yang menerima manfaat ini mengalami keracunan. Yang kedua soal ketepatan waktu distribusi misalnya, bisa berdampak kepada basi. Yang ketiga soal kualitas makanan, faktor gizi, ahli gizi, ini masih menjadi persoalan. Yang keempat, studi indikator politik Burhanuddin Muhtadi pada bulan Februari menyebut bahwa 61% menyebut bahwa program ini rentan rent seeking, rentan praktek korupsi, ya rent seeking politician and bureaucrats, dan terbukti 3 pemimpin utamanya. Dan yang terakhir problem yang disampaikan oleh beliau tadi soal sistem rantai pasok yang juga harus berdampak kepada petani, peternak, nelayan kecil di desa-desa yang bisa membawa kesejahteraan. Contoh, butuh telur, butuh daging, butuh ayam, butuh sayur, butuh beras. Sejauh mana petani, peternak, nelayan kecil ini memang disiapkan. Ya. Padahal kalau kita bicara soal MBG, ini kan aspek kualitas harus dijaga. Betul ya Pak ya? Baik. Kuantitas juga harus dijaga dan kontinuitas. Ini kan berarti butuh kerja besar. Ya. Bagaimana Kementerian Pertanian menyiapkan para petani, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan para nelayan dan budidaya ikan. Jangan sampai nanti ya ayam yang dibutuhkan itu hanya ayam beku, sementara peternak ayam kita itu karena tidak mampu memenuhi misalnya 100 ekor atau 500 ekor dan berkesinambungan, akhirnya ayam beku itu untuk NTT, untuk Sulawesi, semuanya diambil dari pengusaha besar di Surabaya. Baik, kami nah ini menangkap. problem. Yang berikut sedikit saja yang saya ingin sampaikan. Kebijakan ini tidak bisa pukul rata. Yang disebut dengan keadilan, kalau saya merujuk kepada filsuf John Rawls yang bicara keadilan, ada keadilan distributif, ada keadilan substantif, ada keadilan yang namanya prosedural. Kalau pukul rata semua itu keadilan prosedural. Ya, baik. Yang butuh makanan ini yang disampaikan oleh Presiden, gizi buruk, malnutrisi, ya stunting, itu harus ada pilot project, harus ada targeting prioritas. Maka disitulah keadilan substantif. Maka harus ada affirmative policy. Ya. Tidak bisa anak orang kaya dikasih makan. Baik. Yang terjadi adalah food waste. Ya. Dan ini juga bisa menghemat anggaran negara. Ya. Negara-negara yang sudah berhasil di sini, itu bukan pukul rata generik semua Ya, rakyat yang SD, SMP, SMA dapat makan Betul. MBG ini. Enggak, Soya. Bukan itu. Mereka buat skala prioritas. Dan Betul. itulah yang namanya affirmative policy. Ya. Presiden Prabowo punya visi yang hebat dan punya hati yang mulia. Tetapi ketika diturunkan pada level policy, aksi implementasi di lapangan kacau balau. Sebenarnya Ini dia. program ini sangat mulia. Betul, kita sepakat program ini Dan mulia. semuanya untuk menjawab keadilan konstitusional dalam kerangka Setuju, Pak. Membangun hak asasi fondasi, manusia ya. atas pangan. Lalu Tapi kemudian jangan lupa, kita bisa Pak, ada meningkatkan sedikit lagi kesejahteraan sebetulnya. manusia. Problem keracunan juga jangan lupa gitu ya. Karena sampai sekarang, sependek ingatan saya, sepanjang pembacaan saya, korban keracunan itu tidak pernah ada pemulihan.
Nah ini kan Saya belum pernah lihat Badan Gizi permasalahannya Nasional gitu esensinya ya. sih sebenarnya di mana? Ini kan Ya. di persoalan tata kelola. Ya, betul. justru itu. Makanya Tataran tadi saya implementasinya katakan, Justru ya. itu mungkin ekosistem kita sepakat kolaboratif. dalam konteks tata kelola di sini, tapi sejauh mana tata kelolanya gitu ya. Visinya itu luar biasa. Ya. Kita setuju Kalau semua. Ini visinya, persoalan tata kelola saya rasa saja. tidak ada perdebatan lagi ya. Kita tahu Dan, sangat bagus ya. MBG ini harus melibatkan partisipasi publik. Ya, betul. Nggak bisa BGN sendiri bekerja. Jadi Di oleh situ masalahnya juga. evaluasi dan tata kelolanya itu memang harus radikal dilakukan. Ya ya. harus dilakukan secara radikal dan ini harusnya jangan sentralistik, harus Betul. desentralisasi. Kita boleh dengar bagaimana Boleh, dari boleh, partai koalisi pemerintah. Boleh. Banyak sekali catatannya, Mas Rizky ya. Anda juga menyimak ya tadi kurang lebih. Tapi apakah Partai Amanat Nasional tidak merasakan sejak berjalan, apakah harus tunggu 18 bulan ini baru bisa akhirnya melakukan suatu evaluasi, atau sebenarnya tidak ada komunikasi mungkin langsung kan? Padahal Pak Zulhas juga ada di program ini. Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan sebenarnya dimandatkan oleh Bapak Presiden sebagai koordinator untuk pelaksanaan program MBG ini. Dan kalau kami melihat 6 sampai 9 bulan pertama pada saat berjalan, meminjam istilah dari Pak Rifai, learning by doing, sebetulnya berjalan cukup baik. Saya harus akui bahwa memang mulai ada kendala-kendala di awal tahun ini ketika ada jual beli titik. Lalu saya juga jujur heran ketika membaca di media sosial tiba-tiba BGM melakukan pengadaan motor listrik sekian triliun. Oh, ini sudah jauh di luar domain atau wilayah kerja mereka. Baik. Tapi ketika di awal, ketika pertama kali program ini bergulir, mereka-mereka yang pertama kali berpartisipasi, pelaku-pelaku usaha yang berpartisipasi, saya tahu betul, mereka kebanyakan adalah pelaku usaha catering yang Baik. memang memiliki latar belakang di bidang ini. Nah, terkait semua aspirasi kita tampung pastinya. Dan kita berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya perlu kasih catatan, kalau tadi dari MBG Watch memberikan catatan terkait transparansi, saya melihat pribadi maupun dari Partai Amanat Nasional melihat sosok yang dipilih oleh Pak Presiden untuk membenahi ini sudah tepat. Ibu yang dari BPKP itu betul-betul menyoroti masalah transparansi. Ya, oke. Statement pertama beliau jelas bahwa pertama, Bang, sorry Bang, Iya. aku mau mention sedikit. Koreksi kalau saya salah. Iya. Apakah Bu Wakil Agustina. Kepala Bu Bu Agustina Agustina. ini kan statusnya masih aktif sebagai Wakil Ketua BPKP Ya, ya. baik. Pertanyaannya sekarang jadi begini. Bagaimana mungkin pelaksana program juga sebagai pengawas program? Oh, jadi wasit sekaligus juga menjadi Ini pertanyaan pelaku. penting sebetulnya. Itu nanti dicoba. Saya mau Saya- bilang ada begini, konflik sebentar. kepentingan, Saya mau bilang jangan-jangan. begini. Negara ini nampaknya semakin memperluas dan menormalisasi yang namanya konflik kepentingan. Baik. Dalam konteks tata kelola tidak boleh itu. itu kita tampung Pak. Tapi sebenarnya yang pertama, mengelola dapur statement sekian pertama, banyak Ya, begitu. kita Tentara boleh- mengelola dapur juga sekian banyak begitu. Ini statement problem pertama beliau utama itu sebetulnya. terkait transparansi. Yang pertama, kita akan terlepas dari segala konsekuensinya, tentu ada juga protes dari asosiasi, dari para pelaku usaha, tapi BGN sekarang berani pasang badan. Kita akan moratorium selama liburan masa sekolah. Itu tentu dengan konsekuensi yang tidak mudah. Lalu yang kedua, tidak ada lagi misalnya pegawai BGN atau yang terafiliasi memiliki dapur. Ya. Itu kita apresiasi. Ya, kita setuju Kita itu. setuju. Lalu yang ketiga, tidak ada lagi zero, haram hukumnya istilah jual beli titik dan sebagainya. Tidak ada lagi penambahan titik-titik baru. Ini kita lihat ada itikat baik, Baik. dari BGN untuk memperbaiki tata kelola. Nah, mari kita dukung, tidak ada lagi area-area yang di luar wilayah kerja BGN, dan di bawah komando Pak Zulkifli Hasan kita lihat bahwa program ini akan terus membaik dari Ya. tahun ke tahun. Ya, saya percaya mendukung itu tidak harus selalu mensupport, tapi mengkritik juga bagian mendukung agar program ini problemnya berjalan. kan alokasi anggaran kita udah ratusan ya, triliun. betul. Kalau Itu alokasi anggaran problem yang perlu utamanya. saya perlu Ya. tambahkan. Ini bukan 335 triliun anggaran khusus untuk MBG yang diambil atau dicomot dari pos-pos lain. Tidak, ini yang perlu digarisbawahi. Anggaran 335 triliun ini yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis diambil dari efisiensi-efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Enggak, salah. Itu dari anggaran pendidikan. Jelas. tidak. Jelas. Tidak. Ya, gini, Banggar itu saya kira sudah gini, menyebut. jangan- Banggar, sebentar Bang. Banggar sudah menyebut ini Tidak diambil dari mengambil. anggaran fungsi Tidak ada. pendidikan. Saya ingat betul, Makanya itu kami ada. melakukan gugatan di MK. Baik. Itu problemnya. Jadi gini, Gitu loh. saya kira ini rakyat Indonesia ini juga well informed dan sudah tidak bodoh lah. Jadi mereka sangat gampang untuk mendapatkan informasi. Ya, PDI Perjuangan itu mengkritisi ini karena apa? Karena dari total 335 triliun ada sekitar 223,5 triliun atau sebesar 29%, yaitu yang diambil dari anggaran pendidikan sebesar 769 triliun. Maka hari ini anggaran pendidikan kita itu tersisa tinggal 545 triliun. Ya. Ini saya bicara atas nama PDI Perjuangan
dan teman-teman Poksi 10 fraksi PDI Perjuangan itu memang ketat soal ini. Ya. Ya, jadi belum lagi bicara soal TKD, transfer ke daerah, DBH, yang semuanya akhirnya dimasukkan dalam 335 triliun ini. Maka publik itu merasa program ini betul-betul harus dikawal secara ketat. Terus terang, apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto dari segi visi paradigma itu kita dukung. Baik. Tetapi sayang sekali begitu diturun pada level policy, aksi implementasi tata kelola, kok amburadul. Betul. Nah, yang harus dievaluasi Soya bukan hanya soal bagaimana membereskan tata kelola, bukan hanya how, tetapi who, siapa yang menjalankan program ini. Ya, kemarin 3 pucuk pimpinannya itu Sudah sudah ditangkap, tersangkut kasus ya. korupsi begitu. Dan hari ini salah satu wakil ketua Ya. dalam kepemimpinan masa lalu yang kemudian memimpin program besar ini. Ini bagaimana bicara soal krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Betul. BGN hari ini. Apalagi ada wakilnya Ya kan yang juga begitu? tadi ada diduga Ya. konflik kepentingan juga ya, karena Ya. masih menjabat lagi di institusi yang lain. Artinya apa? Kalau mau pembersihan yang benar, yang bersangkutan juga harus diperiksa. Baik. Supaya apa? Supaya bisa memulihkan kepercayaan publik. Baik. Saya sedikit menambahkan Mbak Zoya. Cikal bakal korupsi terjadi itu kan karena ada konflik kepentingan. Baik. Itu tuh cikal bakal terjadinya korupsi. Ditambah lagi dengan informasi yang sangat terbatas. Ya. Kami di 2025, 5 kali bersurat ke BGN, tidak mendapatkan respon sama sekali. Baik. Untuk mendapatkan data, untuk meminta informasi, melihat Baik. bagaimana kontrak Ya, pengadaannya. itu tadi, partisipasi Sampai publik nggak sampai dilibatkan. dengan ini Iya. Mbak Zoya, apa Asosiasi aja namanya? nggak dilibatkan. Iya. Kami Ah, pengen oke. tahu bagaimana sih Badan Gizi Nasional Ini- Ya. menilai yayasan ini lolos dan tidak lolos. Baik. Itu nggak pernah dapat informasi sama sekali. Kami dari asosiasi sangat representatif. Kami terbentuk 38 provinsi dan hampir 180 kabupaten kota yang kami sudah terbentuk APP MBGI. Harusnya mereka tidak perlu turun di jalan. Melalui asosiasi ini Sudah kami bisa terwadahi. datang Ya. bersilaturahim, melakukan diskusi, memberikan masukan. Ini loh hal-hal yang perlu ditata dan Justru itu seterusnya. Bang, saya ingin Nah, mestinya mengkonfirmasi seperti bahwa itu. kami ingin mengkonfirmasi Gitu. bahwa kelembagaan Badan Gizi Nasional juga bermasalah sebetulnya dan ini Iya, betul. valid dengan temuan kami di karena lapangan. kita merasakan bahwa ya apapun buruknya yang selama ini dipandang oleh pihak publik bahwa MBG ini itu punya kekurangan. Faktanya multiplier efeknya luar biasa. Baik. Serapan terhadap pangan lokal dan seterusnya itu luar Pak, biasa. mohon maaf Pak. Iya. Itu visi presiden tuh harusnya ke sana. Iya. Tetapi kalau kita cek di lapangan, multiplier efeknya tuh tidak terjadi Pak. Ada Tetapi- beberapa teman saya mengatakan Iya. begini. Mungkin itu kami kasuistis ya, misalnya gini kasuistis ya, Bukan tetapi kasuistis. tidak semua merata. Kalau mayoritas itu dan kemudian rata-rata pasokannya itu diambil dari Surabaya dan itu pusat menengah ke atas, lalu Ya. petani peternak nelayan tradisional Ya itu kecil tadi ini dapat apa? memang makanya itu PR besar. memang Tolong presiden asosiasi dibantu, ini Pak. melakukan edukasi, Ya. melakukan sosialisasi ke mereka-mereka yang ya biasa namanya pengusaha kan mengejar selisih. Sementara program MBG ini sesungguhnya dalam konteks bisnisnya tata kelola di dalam dapur itu semuanya harus utuh. Yang bisnis itu sesungguhnya rantai pasok. Ya. Ngambil selisihnya di rantai pasok. Bukan di 15.000 itu lalu diambil Ya. dalam konteks tata kelola di dalam setiap SPPG. dalam konteks bantuan sosial nggak boleh Mas. Iya, Yang namanya makanya saya katakan potongan itu. makanya Oke. ada di Dalam konteks sini bantuan gitu. sosial nggak boleh. Nah, karena itu kami dari asosiasi kan melihatnya bukan hanya SPPG-nya. Ya. Kita lihat siapa, ekosistemnya seperti apa. Ngambil serapan pangannya itu dari mana. Tapi Kan- asosiasi aktif memperingatkan soal Iya, itu kepada anggota. bahkan kami membangun ada yang disebut MBG Common Control Center. Kami memetakan di mana wilayah-wilayah yang rawan pangan, Ya. di mana harus dilakukan supply terpusat, di mana memberdayakan ekonomi rakyat untuk pangan lokal. Ya. Itu semuanya ada, kita bisa Ya. baca kok dalam sistem. Sekarang apa yang susah untuk dalam mengontrol MBG ini? Ya. Termasuk persoalan misalnya dapur-dapur yang bermasalah, yang Baik. tidak hygiene, Ya. yang tidak tersertifikasi, itu bisa diidentifikasi Ya, melalui so ya, sistem. Baik. jawabannya sederhana. Kalau Ya. kita pakai data, ya, Gitu loh. tingkat malnutrisi, tingkat stunting itu terbanyak misalnya di Papua Selatan. Ya. Misalnya di Indonesia bagian timur. Ada berapa banyak SPPG di sana? Betul. Dan berapa banyak SPPG yang Ya. sampai kepada wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan.
Jawa Barat berapa banyak sih tingkat stunting? Ya. Tapi ada berapa paling ribu yang rame, di sana? paling banyak ada di Jadi, sana. Oke. kalau kita baca data, ya, ini harus betul-betul yang paling membutuhkan di Baik, mana. Bang Ansy. Maka harusnya kebijakan ini itu menyasar siapa? Kelompok paling rentan. Baik, saya kelompok menangkap. yang paling membutuhkan mestinya. Baik, sebenarnya perdebatan kita ini hanya bisa selesai saya lihat ya kalau seperti transparansi ini memang menjadi suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, kita akan dengar bagaimana Bakom RI merespons terkait dengan dinamika tadi, apalagi asosiasi juga menjadi pihak yang paling resah juga nih ketika ada evaluasi dan kebijakan yang berubah-berubah. Tapi Mas Hariko tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Langsung saja Mas Hariko, tadi sudah cukup panas ya. Ternyata bukan cuma masyarakat atau publik yang dari sisi luar atau penerima yang melihat bagaimana program ini berjalan, tapi dari teman-teman asosiasi juga mengalami keresahan. Bahkan untuk pimpinan yang baru saja, susunannya juga mendapatkan distrust dari publik. Bagaimana tanggapan Bakom? Kepemimpinan yang baru, kita optimis ya. Karena yang kita lihat ketika mengatakan agar semua pegawai BGN tidak boleh punya dapur, tidak boleh ada konflik kepentingan, bagaimana mau merapikan SPPG kalau yang bersangkutan juga punya dapur, ini sangat kita apresiasi. Kemudian perbaikan tadi sudah banyak disampaikan, dan memang tidak semua happy dengan moratorium, tidak semua happy dengan refocusing, tidak semua senang ketika dapur-dapur ini diaudit kembali, tidak semua yang nyaman ketika 76 sekolah dicoret dari daftar penerima. Tapi inilah kita harus melakukan perbaikan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya anggaran makan bergizi gratis itu bukan 335 triliun, tapi 268 triliun. Nah tadi karena pemahaman kita belum sama, tadi Mas Rizky mengajak kita untuk sama-sama menyatukan pemahaman. Karena di studio ini sepertinya belum sama, padahal antara DPR sama pemerintah itu sudah ada satu pemahaman bahwasanya makan dan pendidikan itu merupakan satu kesatuan. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya makan bergizi mengambil dana pendidikan dan lain-lain gitu loh. Karena makan ini bagian dari pendidikan. Jadi pemahaman bahwa gizi itu penting itu sudah lama ada di negara kita. Tetapi pemahaman bahwa gizi itu satu kesatuan dengan pendidikan, nah inilah yang baru pertama kalinya dalam sejarah, sehingga makan bergizi gratis atau BGN itu masuk dalam anggaran, masuk dalam komponen anggaran pendidikan. Jadi
sudah tidak perlu lagi kita pertanyakan itu. Dan memang semuanya dijalankan dengan baik. Nah ini saya mau jelaskan sedikit ini. Agar kita tidak hanya melihat hutannya saja, kita bisa melihat pohonnya. Jadi gini, sederhananya gini. Presiden itu ingin anak Indonesia itu di 2045, dia itu sehat, cerdas, dan bisa bersaing. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama sudah berjalan 100 juta orang lebih sekarang sudah mendapatkan cek kesehatan gratis. Baik. Inilah pemeriksaan kesehatan preventif yang terbesar sejak zamannya Bung Karno sampai sekarang. Belum Baik. pernah terjadi ini, ya. Ya. Kemudian bukan hanya cek kesehatan yang gratis, pengobatan juga gratis selama 15 hari pertama. Baik. Ini CKG-nya sudah berjalan. Kemudian ini penting saya sampaikan. Apalagi untuk melindungi kesehatan mental, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan pembatasan media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun. Ini satu paket juga. Kemudian apalagi? Kemudian pemerintah juga sedang mewajibkan makanan dan minuman cepat saji, mencantumkan, saya lupa nama, nutrisi level, nanti ada Baik, Bang A, B, C, Hariko. D. Agar gula, garam, dan lemak itu anak-anak nggak lagi cuci darah. Ya. Nah, yang terakhir ada program makan bergizi gratis ini untuk bukan hanya sekedar untuk memenuhi gizi, Ya. tapi juga biar anak-anak itu terbiasa dengan makanan sehat, kemudian juga berdampak secara ekonomi. Nah, kita sekarang sedang mengevaluasi pohon yang bernama program makan bergizi gratis ini, Ya. karena yang lain-lain cek kesehatan gratisnya, kemudian pembatasan akses media sosialnya sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, tinggal MBG ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul Makanya sekali. kami sangat berterima kasih. Baik, Bang Hariko, Ya, kalau begitu kita harus dengar ya, karena dalam tahap evaluasi ini sangat penting untuk dapat menyerap aspirasi dari berbagai pihak yang dilibatkan, apalagi di sini tidak hanya satu pihak doang yang bekerja ya. Nah, karena ini merupakan segmen terakhir kita, saya memberikan kesempatan bagi asosiasi, boleh? Kebijakan moratorium itu harus diberi kepastian sampai kapan moratorium. Karena terjadi keresahan dari para pengusaha. Kita setuju moratorium itu untuk jeda waktu untuk melakukan evaluasi. Termasuk refocusing macam-macam. Kita setuju prioritas 3T. Tetapi tidak lalu kemudian seketika semua harus berubah. Karena ini kan membutuhkan investasi modal dari pengusaha. Ya. Nah ini butuh persuasif. Dan kita diajak bicara, ya harus ada komunikasi. Sehingga tidak merugikan sepihak. Betul. Nah, kita tidak lagi, kita setuju semua harus bersih-bersih, semua tidak ada yang menyalahgunakan lagi di dapur apapun itu. Semua konsisten dengan apa yang menjadi harapan efisiensi itu. Ya, jangan sampai ya hanya kita dari pihak pengusaha yang menjadi korban. Jadi selalu yang salah itu, yang korban itu mitra. Baik. Pemerintah nggak pernah salah rasanya jadi gitu ya. Baik, kira-kira itu kurang masukan dari teman-teman asosiasi. Nah, Iya. kalau dari MBG Watch, bagaimana ini evaluasi yang lagi berjalan? Iya, dalam kacamata kami, kalau yang namanya evaluasi itu, saya menganalogikan sebuah kendaraan lah ya. Kalau kendaraan rusak itu artinya kan harus masuk bengkel begitu ya. Seberapa lama itu urusan bagaimana proses perbaikannya begitu. Nah, problemnya adalah di dalam kendaraan itu bukan hanya drivernya yang rusak. Mesin sampai dengan baut-bautnya rusak. Apa indikatornya? 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sampai dengan setidaknya data hari ini yang saya lihat di dalam rencana umum pengadaannya, masih banyak sekali belanja-belanja non-esensial. Contohnya apa? Rapat. Gitu ya. Rapat penting? Penting rapat. Tapi harus seberapa banyak rapatnya? Menariknya adalah rapat anggarannya miliaran rupiah. Belanja Microsoft. Dan seterusnya. Artinya tidak terlalu banyak sekali pengadaan-pengadaan non-esensial yang kemudian masih dibelanjakan oleh Badan Gizi Nasional. Ya. Artinya apa? Kita masih punya problem di dalam Badan Gizi Nasionalnya. Ya. Maka perlu dievaluasi orang-orang yang ada di dalam Badan Gizi Nasional. Cek betul apakah pimpinan Badan Gizi Nasional hari ini benar-benar tidak punya dapur. Kok kami nggak yakin ya begitu ya? Kami nggak yakin kalau mereka sampai dengan hari ini nggak punya dapur begitu. Ya. Jangan-jangan juga ada kawan-kawan di DPR, bahkan kawan-kawan ICW sudah ngerilis datanya. Banyak sekali partai politik yang juga punya dapur. Pertanyaan utamanya jadi begini, ini program, saya mau recall apa yang disampaikan oleh Bang Ansa tadi. Ini program tujuan baik tapi gagal dari aspek perencanaannya. Kenapa? Pada akhirnya rent seeking, perburuan rente yang diutamakan. Dalam konteks hari ini, siapa yang diuntungkan dalam program makan bergizi gratis?
Ya pada akhirnya kroni-kroni gitu. Ya, betul. Kira-kira begitu. Baik, silahkan dari PDI Perjuangan. Ya, saya ingin menegaskan ya bahwa kita bernegara ini tentu ingin bahwa negara ini menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerja pemerintah itu sederhana kok. Ya, yang pertama isi otak rakyat, itulah pendidikan. Lalu isi perut rakyat supaya sehat. Jadi cerdas, sehat, dan isi kantong rakyat supaya sejahtera. Jadi kesehatan dan pendidikan itu memang saling terkait. Tetapi kesehatan dan pendidikan itu tidak sama. Ya, terdidik, terpelajar itu ada di otak. Sehat itu ya mulai dari nutrisi, protein yang kita makan dan pola hidup. Maka jadi jangan ditukar-tukar. Anggaran pendidikan jangan dikurang-kurangi ya untuk kebutuhan yang lain. Betul disebutkan bukan lagi 335, tapi awalnya kan 335 triliun. Dan ini anggaran besar. Namun setelah dikritisi, setelah dievaluasi, banyak yang demonstrasi, maka turun menjadi 269 triliun. Dan ingat, MBG ini anggarannya sangat besar. Ya, jumbo. Bahkan mengambil dari anggaran pendidikan yang saya katakan tadi, ambil dari TKD seluruh Indonesia ini, DBH dan lain-lain. Maka harus betul-betul presisi. Tata kelolanya harus benar. Kita harus perkuat pengawasan. Ya. Yang kedua, tidak bisa tidak. Harus fokus kepada para penerima. Harus kepada kelompok yang paling membutuhkan. Kepada kelompok rentan. Harus ada skala prioritas. Jangan sampai orang yang mampu, orang yang kaya, itu dikasih makan gratis. Untuk apa? Bahkan mohon maaf, kadang-kadang tidak dimakan karena kualitasnya itu anak-anak yang biasa makan. Akhirnya food waste, makanan banyak dibuang. Dan makanan banyak dibuang berarti itu anggaran negara inefisien. Dan yang terakhir kembali lagi, PR besar kita adalah bagaimana masyarakat miskin, petani, peternak, nelayan di kampung dan desa ini Pak, mereka supaya kita pikirkan supaya beras mereka diserap, supaya sayur mereka, cabai mereka, ya, pisang mereka diserap. Ini supaya berdampak kepada mereka juga. Betul. Itu baru visi Presiden Prabowo, itu kita berikan jempol Dan dua. multiplier effect yang diharapkan benar-benar real ada di lapangan. Baik. Nah, Mas Rizky, sangat banyak sekali masukan yang substantif. Saya yakin Anda mendengar semua dan menyimak semua. Nah, pertanyaannya bagaimana nih Partai Amanat Nasional sebagai koalisi pemerintah yang juga ikut dalam program MBG ini memastikan apa yang disampaikan tadi ya, itu semua bisa benar-benar didengarkan, melibatkan loh teman-teman asosiasi ketika evaluasi didengarkan juga. Silakan. Baik Mbak Soda, singkat dua hal. Yang pertama, kita luruskan bahwa program MBG ini bukan program bantuan sosial. Ini adalah program investasi sosial jangka panjang yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi Indonesia emas di tahun 2045. Karena kalau diksi yang kita gunakan adalah bantuan sosial, lagi-lagi ini tidak tepat. Jadi ini adalah investasi sosial jangka panjang dari Pak Presiden Prabowo. Lalu yang kedua, jangan ada lagi istilah bahwa anggaran MBG ini mengambil dana pendidikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hariko, kita paham bahwa program anggaran pendidikan ada 700 sekian triliun. Tapi itu tersebar di banyak KL atau kementerian lembaga. Dari 700 sekian triliun itu, saya paham Bang Ansyi sudah lebih dulu di DPR. Bahwa dari 700 sekian triliun itu, ada sekian puluh triliun di pesantren. Jangan juga nanti ada istilah bahwa agama atau pesantren mengambil anggaran pendidikan. Jangan. Ini kita samakan dulu visinya bahwa 700 sekian triliun itu yang tersebar di banyak KL, kementerian lembaga, muaranya adalah untuk pendidikan. Nah, memang ada 200 sekian triliun sekarang yang ada di pos untuk program MBG. Sekian puluh triliun di pesantren. Makanya jangan sampai nanti ada istilah, oh kepentingan agama atau untuk pesantren mengambil anggaran pendidikan. Tidak, cara berpikirnya tidak seperti itu. Lalu saya ingin lanjutkan sedikit bahwa program MBG ini investasi sosial jangka panjang. Kita terbuka atas semua saran dan kritik, tapi kita berikan kesempatan kepada pimpinan BGN yang baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola ke depannya. Baik, singkat saja Mas Hariko, transparansi juga tadi sangat intens ya kita bahas ya. Bisa nggak sih kita lihat dalam evaluasi yang 3 pekan ini kurang lebih ya, ada hasil konkret aplikasi saja mungkin, agar semua data ya dari penerima manfaat dan pihak yang dilibatkan bisa dilihat loh sama publik. Singkat saja Mas Hariko.
Ya, semakin transparan, semakin jujur, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Ini kan rumus sederhana. Nanti akan ditampilkan perbaikan website oleh BGN dan kita optimis ya dengan program makan ini karena kritik-kritik dari masyarakat juga luar biasa, pengawasan luar biasa. Kalau soal korupsi, sejak awal memang sudah kita sampaikan. Wajar kok masyarakat mencurigai program ini ada koruptornya, ada korupsinya. Apa yang nggak dikorupsi di negara ini kan? Quran dikorupsi, bansos dikorupsi, haji dikorupsi, zakat dikorupsi. Sangat wajar masyarakat mencurigai program ini ada korupsinya. Maka sekali lagi ini sebagai pengingat kepada BGN yang baru agar betul-betul jangan ada sedikit pun niat untuk maling, untuk mencuri dari uang yang 268 triliun ini. Tapi kita optimis dengan komitmen BGN yang baru ini. Baik, kita tunggu ya hasil konkretnya ya. Jangan cuma sekedar menjadi pembahasan yang berlalu begitu saja, menguap begitu saja. Ini momentum yang sangat baik. Baik. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Agus, juga Bang Ansi, Pak Rifai, dan juga Mas Rifki. Dan tidak lupa Mas Hariko telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Baik, dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Berita Satu Utama.